Tuhan kita hari ini. Haleluya. Puji Tuhan kita masih bisa berkumpul. Kalau Tuhan izinkan kita minggu kemarin ibadah secara online, Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini kita bisa onsite kembali, bertemu, bertatap muka kembali dengan saudara terkasih Tuhan yang lain. Amin. Saya ingatkan untuk sebelum mulai ibadah kita, untuk yang mempunyai handphone atau smartphone, boleh digetar atau dinonaktifkan dulu. Dan untuk hari ini Bapak Ibu kita ada 2 kali persembahan. Satu untuk persembahan umum dan dilanjutkan nanti sebelum firman kita akan ada persembahan dan malam. Haleluya. Sebelum mulai ibadah saya persilakan untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak GC agar baju ke depan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan Yesus Tuhan pagi hari ini ya Tuhan, anak-anak yang kami kasihi, anak-anak yang kami cintai ya Tuhan Yesus Tuhan, anak-anak yang Engkau sayangi ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehidupan yang luar biasa ya Tuhan dalam hidup mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Masa depan mereka di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu ya Tuhan, baik yang hari ini dapat hadir maupun yang tidak dapat hadir ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, penyertaan-Mu sempurna atas mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Keselamatan daripada-Mu ada atas mereka ya Tuhan. Masa depan mereka penuh dengan harapan ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka akan menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Hormat kepada orang tua mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Menjadi berkat dan saluran berkat buat teman-teman mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, perlindungan-Mu sempurna atas mereka ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami mematahkan setiap rencana jahat iblis. Kami hancurkan setiap rencana-rencana jahat setan ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan sakit penyakit ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami patahkan ya Tuhan setiap roh kebodohan ya Tuhan Yesus Tuhan. Kami hancurkan ya Tuhan setiap roh kemalasan yang dari kepada iblis Tuhan. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami gantikan ya Tuhan dengan roh-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang kuat ya Tuhan atas mereka ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mungkin banyak dari mereka ya Tuhan yang banyak yang mereka tidak mengerti ya Tuhan, tetapi kami tahu ya Tuhan Yesus Tuhan, mereka milik kepunyaan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang memegang mereka dengan tangan kanan-Mu, yang membawa kemenangan demi kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka sehat dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus Tuhan. Jadi saluran berkat buat anak-anak ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, semua anak sekolah minggu, guru-guru ya Tuhan Yesus Tuhan, diberkati oleh Engkau ya Tuhan Yesus Tuhan. Orang tua Tuhan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buka tingkap-tingkap langit ya Tuhan. Berkat-Mu tercurah buat setiap orang tua ya Tuhan. Mereka jadi contoh, jadi teladan ya Tuhan. Bahkan Tuhan berkat-berkat daripada-Mu Tuhan turun atas para orang tua ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Keluarga demi keluarga Engkau pegang, Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai Tuhan ibadah kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima Tuhan Yesus. Kembali anak-anak. Persilakan untuk anak-anak sekolah minggu dan visi.
Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu Tuhan yang selalu nyata dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kalau kami bisa berkumpul, kami bisa bertemu satu dengan yang lain Tuhan, semua karena anugerah-Mu ya Bapak. Bapak, hari ini Tuhan, kami mau serahkan Tuhan seluruh ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan, ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati, kami berkati Tuhan untuk ibadah-ibadah Tuhan yang ada saat hari ini Tuhan, dari pagi hingga malam hari nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan, lawatan Tuhan nyata dalam setiap ibadah-ibadah ya Tuhan. Engkau berkarya ya Roh Kudus, Engkau berkarya ya Bapa. Bahkan kami percaya mukjizat-mukjizat-Mu Tuhan terjadi dalam setiap ibadah-ibadah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, kami memberkati duduk-duduk rohani kami Tuhan. Kami memberkati Bapak Pendeta Insinyur Niko Motora Harjo beserta Ibu Herling Tuhan. Kami memberkati Tuhan Bapak Pendeta Tuhan Weliana untuk beserta Ibu Maulid Tuhan. Kami memberkati Tuhan Kepala Sidang kami terkasih Bapak Pendeta Muda Widi Tuhan beserta Ibu Lina Tuhan. Tuhan, Kau telah memilih hamba-Mu ini Tuhan menjadi perpanjangan tangan-Mu di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan turun atas setiap hamba-hamba-Mu Tuhan. Biar mereka mempunyai Tuhan belas kasih Tuhan terhadap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya lewat kehidupannya Tuhan, ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, ada banyak jiwa yang mengaku Engkau Yesus, Engkau Tuhan kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, visi dan misi yang daripada-Mu Tuhan Engkau limpahkan Tuhan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sehingga apa yang dikerjakan Tuhan, apapun Tuhan yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, semua kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk pekerjaan dari setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Engkau perbuat berhasil ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memilih hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan Engkau berkati Tuhan setiap pelayanan Gembala Sidang Tuhan, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Biarlah Tuhan ada banyak jiwa-jiwa yang berbalik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, kami bersatu hati berdoa bagi bangsa kami terkasih. Kami terbeban Tuhan untuk berkati Indonesia Tuhan. Kami percaya saat kami memberkati Indonesia, berkat yang daripada Allah, berkat yang dari surga tercurah bagi bangsa kami Tuhan. Biar bangsa kami bisa jadi bangsa yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar bangsa kami Tuhan jadi bangsa yang dipulihkan, bangsa yang kesukaannya Tuhan, bangsa yang mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami memberkati bangsa kami Tuhan, Engkau memberkati pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Kami memberkati pemimpin-pemimpin kami dari yang terendah Tuhan sampai yang tertinggi Tuhan. Kami percaya mereka semua Tuhan dipilih Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam bangsa kami Tuhan. Berkati ya Tuhan, jadikan pemimpin-pemimpin bangsa kami pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Pemimpin yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya saat kami angkat tangan kami Tuhan, Engkau ulurkan Tuhan tangan untuk bangsa kami terkasih Bapa. Engkau tahu Tuhan, Engkau tahu setiap tragedi Tuhan, apapun bencana Tuhan di bangsa kami, kami percaya Tuhan. Setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini Tuhan mengalami bencana Tuhan, kami percaya lawatan daripada Allah, kekuatan yang daripada Allah turun melingkupi setiap umat-umat-Mu ya Bapa.
Berkati kota Jakarta Tuhan. Kami berkati untuk kota Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, bahkan setiap kota-kota pendukung Bogor, Depok, Tangerang, Tuhan Bekasi. Tuhan berkati, semua ada dalam lawatan Tuhan. Kalau apapun yang terjadi di kota kami Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan ambil alih atas kota kami. Biar Tuhan banyak-banyak jiwa yang dimenangkan Tuhan, banyak jiwa yang berseru kepadamu Tuhan. Berkati kota Jakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat kami memberkati kota kami memberkati pemimpin kota Jakarta ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak pejabat pengganti Tuhan, untuk Bapak Heru Budi Hartono Tuhan. Tuhan Kau memberkati Tuhan. Biar Tuhan hikmat yang daripadamu Tuhan turun atas hamba-Mu Tuhan dalam memimpin kota ini Tuhan. Jadi kota yang baik, kota yang maju ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar juga Tuhan Yesus setiap instansi-instansi Tuhan yang ada di kota ini Tuhan Kau berkati ya Bapa. Biar Tuhan urapan yang daripada alam melimpah Tuhan Yesus atas kota kami Tuhan. Saat kami memberkati kota kami Tuhan, maka berkat yang daripada Allah juga turun atas kota kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Maka kami berdoa, kami bersatu hati untuk Kecamatan Mampang Tuhan, di mana kami bisa beribadah Tuhan. Kami berkumpul Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami memberkati kelurahan Kuningan Barat, Pela Mampang, Mampang Perapatan, Tegal Parang, bahkan Bangka Tuhan. Kami berkati Tuhan kecamatan ini Tuhan Yesus. Jadi wilayah yang dipenuhi dengan hadirat Tuhan, menjadi wilayah yang dipenuhi dengan kemuliaan-Nya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadirat-Mu Tuhan Engkau nyatakan Tuhan di setiap wilayah-wilayah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bahkan kami berdoa untuk tempat ini Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan, dari lantai terbawah sampai lantai teratas, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami bersatu hati untuk bangsa umat pilihan-Mu Tuhan, bangsa kepunyaan-Mu Tuhan, bangsa Israel Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau sanggup Tuhan untuk mencerikan mata rohani bangsa Israel Tuhan. Biar mereka bisa mengaku Tuhan bahwa Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau Juru Selamat kami yang hidup. Engkau sudah datang dan Engkau akan kembali datang Tuhan, untuk menjemput kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan lawatan-Mu nyata atas bangsa umat pilihan-Mu ya Tuhan. Kau juga berkati Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan yang merindukan hadirat-Mu yang hari ini Tuhan bisa berkumpul untuk bersekutu bersama dengan Engkau ya Bapa. Berkati Tuhan, ambil alih tempat ini Tuhan, penuhi dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir Tuhan. Biarlah Tuhan apapun itu Tuhan Yesus, setiap problema, setiap masalah dalam kehidupan mereka, kami percaya bersama dengan Allah setiap masalah bisa terselesaikan bersama dengan Allah. Setiap kekhawatiran bisa Tuhan Yesus didamaikan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang mungkin Tuhan saat ini belum bisa Tuhan untuk datang di tempat ini Tuhan. Mungkin ada dalam pekerjaan, mungkin ada dalam keadaan kurang sehat. Kami percaya Tuhan, mukjizat yang daripada Allah turun atas kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, urapan Allah melimpahi atas kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, bahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tidak ada satu pun Tuhan kuasa yang sanggup mencuri kemuliaan itu Tuhan. Kami dedikasikan semuanya Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah ucapan syukur, ibadah sukacita kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu,
Tuhan udah mau bulan 12 aja ini, udah mau bulan 11 loh ini. Karena kita bilang betapa dahsyatnya Tuhan itu atas dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Amin. Amin. Mari kita satukan hati kita, kita sembah Dia. Kita ucapkan terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari sembah, sembah Dia.
Ada banyak kejadian yang baik bagi hidup kami Tuhan. Tapi kasih-Mu Kau pernah meninggalkan kami Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dengan iman katakan haleluya. Kau dengarkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami semua kangen Tuhan akan kebaikan-Mu. Sama-sama kita semua katakan ku kagum, ku kagum akan Kau, ku Kami sungguh kagum Tuhan akan kebaikan-Mu, akan kedahsyatan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tiada satu hari pun Tuhan tanpa penyertaan-Mu. Kami mau dikasihkan Tuhan hari ini. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita Tuhan. Haleluya. Yang siap bersorak-sorai, yang siap bersukacita sama dengan haleluya, haleluya. Yang hari ini bersuka cita boleh kasih tos dong kiri kanannya. Haleluya, haleluya. Ada sukacita nggak di wajahnya? Boleh dilirik-lirik dulu. Ada sukacita nggak di balik masker itu? Kira-kira mereka bersukacita apa gimana gitu ya? Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih oleh Tuhan, waktu saya mau pilih-pilih lagu ini, saya diingatkan sama Tuhan begini. Lagu ini lagu Natal ya harusnya. Tapi liriknya begini, hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua, hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita kalau lahir, ya udah bersukacita gitu aja gitu ya. Tapi kalau lahirnya Al-Masih, itu berarti keselamatan lagi datang ke dunia Bapak Ibu. Amin. Amin. Saat kita tahu lahir Al-Masih itu kapan, kita tahu keselamatan itu udah ada Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini sudah terima keselamatan itu. Amin. Amin. Kita sama-sama bersukacita. Haleluya. Siap bernyanyi bagi Tuhan. Siap menari bagi Tuhan.
tangannya Bapak Ibu Saudara. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Kalau mungkin di Jakarta nggak bisa ketemu gunung, nggak bisa ketemu apapun, pun lewat sosial media Bapak Ibu. Amin. Amin. Kita sebarkan kebaikan Tuhan, kita sebarkan keselamatan lewat apapun jua. Amin. Yang siap menari, yang siap bernyanyi bagi Tuhan, boleh lagi lambaikan tangannya. Jangan diturunin Bapak Ibu. Saya mau minta lambaikan tangannya. Iya, belum ada yang suruh turunin Bapak Ibu ya. Haleluya. Angkat tangan bagi Tuhan, gak apa-apa kan ya Bapak Ibu? Satu. Gak apa-apa Bapak Ibu. Menari bagi Tuhan. Kamu menari bagi kemuliaan Tuhan. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Tuhan mau lakukan apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan berkenan, sesuatu relakan, namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tadi di awal lagi saya bilang sama Bapak Ibu, siap bernyanyi menari bagi Tuhan? Ada jawab amin Bapak Ibu. Tapi pas dibuat lagunya, oh enggak Bapak Ibu. Kita bersuka, malaikat sekarang lagi bersuka di surga. Kita harus lebih bersuka cita lagi, amin. Amin. Saat lagu ini didengarin bagi telinga saya merasa gini, lagu-lagunya gini katanya. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Hey, cuma dia memang kamu bukan hidupmu lagi, amin. Kamu itu miliknya Tuhan, amin. Amin. Katanya gini, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, namanya dimuliakan. Kalau lihat begini-begini Tuhan gak senang. Nari bagi Tuhan, Tuhan senang, amin. Amin. Boleh sama-sama angkat tangannya di atas. Haleluya.
Dilanjutkan dengan pembacaan dari Mazmur 91. Mari kita sama-sama bacakan apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari jemaat sekalian kita bacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan ular tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Biasanya kita akan mendengarkan dari Voice of Pentecost. Saya persilakan kepada menuju media. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana hidup sebagai insan Pentakosta. Siapa yang masuk dalam insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi anak-anak Tuhan yang percaya bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam kisah para rasul belum berakhir. Kisah Pentakosta adalah orang yang percaya yang mengalami baptisan Roh Kudus dan bergantung pada peranan Roh Kudus di akhir zaman ini. Ada 3 hal yang harus dilakukan insan Pentakosta dalam menanggapi peranan Roh Kudus atas gereja. Yang pertama, hidup dalam tuntunan Roh. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan peran Roh Kudus yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Roh Kudus diutus untuk menuntun gereja Tuhan. Orang percaya seharusnya dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar menggunakan kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaannya sendiri. Dalam kisah para rasul, terlihat jelas bagaimana Roh Kudus menuntun para rasul dalam kehidupan dan pelayanan mereka secara efektif. Contohnya, ketika Rasul Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta oleh tuntunan Roh Kudus, ribuan orang menjadi percaya kepada Tuhan. Seorang diakan bernama Filipus dituntun Roh Kudus untuk pergi ke jalanan sunyi dan akhirnya memenangkan seorang kepala perbendaharaan dari Ethiopia. Roh Kudus juga menuntun para rasul dalam mengambil keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pelayanan dan penuntasan amanat agung. Untuk dapat hidup dan tuntunan Tuhan, sebagai insan Pentakosta kita harus memiliki kemampuan untuk mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia,
tetapi tentang kehendak Tuhan dan ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah tanggung jawab kita yang berlatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Roh Kudus juga menuntut insan Pentakosta untuk memperkatakan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Misalnya, dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan pengumuman 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, oleh dua-duanya kamu telah sembuh. Ketika ada kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka berkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91 janji perlindungan Tuhan. Untuk dapat ditunjuk Roh Kudus, insan Pentakosta bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata, tetapi lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ciri khas kehidupan insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah juga hidup intim dengan Tuhan. Ketika mengejar kehidupan yang intim dalam doa, pujian dan penyembahan serta merenungkan firman, sebagai hasilnya insan Pentakosta hidup dalam kekudusan. Kekudusan yang memampukan orang percaya hidup dalam kekudusan. Tanpa peranan Roh Kudus, kita tidak mampu hidup kudus, terlebih di era sekarang ini. Kehidupan yang intim dengan Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Tanggung jawab kita adalah mengejar kehidupan tersebut dengan banyak memuji dan menyembah Tuhan. Roh Kudus akan menuntun kita melewati pencobaan dan ujian-ujian sehingga hidup dalam kemenangan dan kekudusan. Yang ketiga adalah membawa pesan keselamatan. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan bahwa sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi yang lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita harus menyadari peranan ini agar tujuan Tuhan membaptis kita dengan Roh tidak sia-sia. Kita diutus membawa pesan keselamatan dalam komunitas masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengalami mukjizat Yesus. Artinya dengan kuasa Roh Kudus mereka lakukan apa yang Yesus pernah lakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keenan bahwa Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Dalam melakukan amanat agung, membawa pesan keselamatan, gereja menjalankan otoritas yang bersumber dari Roh Kudus dengan cara melakukan mukjizat dalam pemberitaannya. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua atau second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Jadi, sebagai insan Pentakosta kita harus memahami bahwa kebergantungan kita pada Roh Kudus adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Karena di hadapan Tuhan, untuk saat ini kita akan memberikan persembahan Natal. Bapak Ibu bagi petugas, saya persilakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
penuh dengan sukacita. Amin. Saat tibanya kita untuk akan mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Sama-sama kita kosongkan setiap bencana kehidupan kita untuk diisi penuh dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Ini berkat Tuhan pujian kami ya Bapa. Ini setiap kami Tuhan mengundang Roh Kudus-Mu untuk boleh hadir pada pagi siang hari ini ya Bapa. Jamah Tuhan, jangan ada yang terlewatkan ya Bapa. Ya rala barala baya sekena, ya rala baya sekena, ya rala baka, ya rala baya sanda ya. Yes Lord. Ya rala barala 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 barala. Ya rala baya sanda ya rala baka, ya rala baya sanda ya. Yes Lord. Ya rala baya sanda ya rala. Terima kasih Tuhan, siap kami ya Bapak. Silakan bicara Tuhan, bagi hamba-Mu Tuhan, sudah jalan kehendak-Mu ya Allah. Kami boleh Tuhan berkumpul dengan Engkau Bapak pada pagi siang hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, terpuji nama dalam hati sujud bersyukur, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk buat singan musik Kiara Baya Samaya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Kita boleh sebentar lagi masuki bulan yang luar biasa, bulan keselamatan, di mana Tuhan Yesus lahirlah dari di kandang domba. Untuk siapa saudara? Untuk saudara dan saya. Amin. Ya. Baik. Ya. Oke, sebentar. Saya pada pagi siang hari ini dituntun Tuhan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan mengenai suatu hal yang mungkin mendasar gitu ya. Kalau kita pacaran, LDR gitu ya, atau ya suami misalnya kerja di kota lain terus istrinya di Jakarta, apa yang dirasakan? Rindu. Kalau Dilan ngomong jangan rindu gitu ya. Rindu itu berat gitu ya. Ini kisah mengenai Daud. Bukan hanya Daud, tapi Salomo juga. Boleh? Lagi? Ya, ini Daud, ini Salomo. Ada satu kata dasar yaitu rindu. Ya, Daud, siapa yang tahu Daud? Daud itu punya rasa rindu yang besar sama Tuhan. Dia tuh kalau muji nyembah Tuhan aja bahkan sampai lompat-lompat ya keruh gitu ya. Bahkan sampai mungkin telanjang dada. Dia ungkapin rasa rindunya dia sama Tuhan. Tapi kalau saudara tahu, kalau kita boleh lihat, Daud itu siapa? Daud itu anak ke-8 dari ayahnya yang bernama Isai. Ya, coba next. Oh ya, sebentar. Dia apa? Ya, ini dasar firman Tuhan. Kenapa Daud bisa begitu rindu? Sebelum dia ketemu sama Tuhan, mungkin dia hidup biasa-biasa aja, tapi dia melihat, dan kita harusnya juga melihat, belajar sama Daud ini. Di Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dasar firman Tuhan pada pagi siang hari ini dari firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16, kita harus tahu bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Boleh next? Ya, satu lagi. Ya, Daud, seorang anak bungsu yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya.
Kenapa saya kasih tanda petik di situ? Tidak diperhitungkan. Pada saat Nabi Samuel datang ke kota Bethlehem, dia datang ngomong ke Isai, siapin, nanti saya mau ada acara, kumpulin anak-anakmu. Ya. Yang dikumpulin cuma 7. Yang suruh datang ke acara itu cuma 7. Daud nggak dipanggil. Nabi Samuel cuma diperintahkan sama Tuhan, datang acara itu, panggil anak-anaknya Isai, kamu akan tahu raja selanjutnya. Pas Samuel diperlihatkan anaknya Isai yang pertama, wah ini tinggi, besar, bagus, tampan segala macam bagus. Lalu Tuhan ngomong bahwa Tuhan gak ngelihat fisik, tapi Tuhan melihat hati. Sampai anak kedua, anak ketiga, sampai anak ketujuh dilewatin sama. Gak ada. Ada nggak anakmu lagi? Ada, satu lagi, tapi lagi di padang, mainannya sama domba. Kalau orang mainannya sama domba, ya, terus dia mungkin juga jarang mandi juga kali. Kayak mana? Ya, jarang mandi juga. Baunya bau domba ya kan? Nah, tapi Tuhan nggak lihat fisik, Tuhan lihat hati. Daud seorang anak bungsu yang tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Ayahnya sendiri nggak berhitungin dia. Ya. Next. Firman Tuhan dari 1 Samuel, boleh dibantu, 1 Samuel 34 sampai 37. Di sini Daud bertemu Tuhan dan kuasa Tuhan pada saat dia menggembalakan domba bapaknya. 1 Samuel 3 ini 1 Samuel berapa ya? 1 Samuel coba 22 coba. Saya lupa kasih ininya. Sebelumnya berarti 1 Samuel. Pokoknya dia bertemu dengan kuasa Tuhan, dengan Tuhan pada saat dia melihat dan menyaksikan bahwa dia diselamatkan sama Tuhan. Pada saat ada mungkin singa atau mungkin ada beruang yang mencoba menerkam daripada si domba-dombanya, dengan kekuatan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, dia sanggup untuk mengalahkan musuh-musuh. Itu kalau nggak salah dia pada saat 1 Samuel 17 ya, pada saat dia mengalahkan Goliat, ya betul. 1 Samuel 17 ayat 34 ya. Pada saat itu orang Israel takut karena ada Goliat. Goliat suaranya besar, badannya besar. Itu dia memperkatakan hal-hal yang membuat bangsa Israel ciut. Tapi Daud berbicara dengan Saul di ayat 34 sampai dengan ke 37. Kita baca sama-sama. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersulat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dia bertemu dengan kuasa Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan di apa? Di saat apa? Di saat dia kesulitan, di saat dimana domba-dombanya lagi diserang oleh beruang dan singa. Kita bisa bertemu dengan Tuhan saat apa? Saat kesulitan, saudara.
Kadang-kadang kita kan sombong, ya kan? Wah, saya mampu Tuhan, banda masih banyak. Ya. Saya semalam, saya tadi agak terlambat tuh karena saya diminta untuk buat berita mengenai wafatnya daripada bos di Lions Club gitu ya, salah satu bos di Lions Club. Dia itu pokoknya kalau namanya di Lions Club itu udah kaya gitu dah, rumahnya mungkin besar, bandanya banyak gitu. Meninggalnya di mana? Di Penang. Saya nggak tahu apakah itu sedang berobat atau sedang liburan ya. Banda, uang, jabatan gak bisa nyelamatin, gak bisa tuh bayar Tuhan, setahun lagi dong gitu, gak bisa. Kalau udah waktunya ya udah gitu ya. Jadi kita bisa ketemu dengan Tuhan, bisa bertemu dengan kuasa Tuhan, dan Tuhan bisa menyatakan kuasanya pada saat apa? Pada saat kita sedang menghadapi beruang atau singa di depan kita. Siapa yang lagi ngadepin singa, beruang? Gak usah angkat tangan. Ya. Engkau akan menemui kuasa Tuhan, kau akan melihat kuasa Tuhan, kau akan menyaksikan bahwa Tuhan akan menolong kau. Daud, seseorang yang benar-benar mengandalkan Tuhan, dia bertemu sama Tuhan. Padahal apa? Tadi di poin yang pertama, Daud tidak diperhitungkan oleh ayahnya. Mungkin saudara, mungkin saya juga ngerasain bahwa hari-hari gue sama bos gue kayaknya disepelein nih, nggak dianggap nih. Saya cuma bilang, gak usah peduli, berikan aja yang terbaik, dan Tuhan akan membela kamu. Kerjakan bagianmu, ya, dan biarkan Tuhan mengerjakan sisa. Karena Tuhan akan membela saudara dan saya hari-hari ini. Cukup kita hidup berkenan, cukup kita hidup benar di depan Tuhan, maka Tuhan akan membela setiap kita. Ya, mungkin kembali ke PowerPoint. Ya, Daud memiliki hati yang rindu sama Tuhan. Biar hari-hari kita boleh memiliki kerinduan seperti Daud. Ya. Daud tuh rindu sama Tuhan, next coba. Ya, Daud tuh sungguh merindukan Tuhan. Dalam Mazmur-Mazmurnya, Daud sampai ngomong di Mazmur 26 ayat 8, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Di Mazmur 27 ayat 4, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan. Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah orang-orang fasik. Dan hari ini Tuhan bertanya kepada saudara saya, apakah kau sudah memiliki kerinduan sama Tuhan? Kalau belum, kita kembali lihat di ayat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan Yesus, kalau kita nggak berlindung sama darahnya Tuhan Yesus, kita akan menuju kematian, kematian yang kekal. Daud sadar, Daud tahu bahwa dia bukan apa-apa. Saya bukan apa-apa Tuhan, tapi justru karena bukan apa-apa itu, karena hatinya yang murni, hatinya yang tulus, dia diangkat sama Tuhan menjadi seorang raja. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya
itu adalah raja dan imam. Amin. Kalau hidupmu saat ini begini-begini aja, kayaknya mentok gitu ya, tanya sama Tuhan. Ya. Kalian itu adalah raja dan imam. Apa yang engkau mau Tuhan untuk aku boleh berubah? Kita sebagai orang-orang muda kadang-kadang merasa bahwa gue tahu semuanya, gue punya kekuatan. Ya. Kalau kita udah umur 40 ke atas tuh udah jalan sebentar kan capek gitu kan, banyak istirahatnya gitu. Kalau udah anak muda masih belasan tahun, masih 20 tahun, aduh udah speednya kencang banget gitu ya. Daud rindu untuk ada di rumahnya Tuhan. Daud rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Dan Daud ingin supaya Tuhan itu terus ada bersama-sama dengan dia. Daud itu mendirikan kemah Allah di kota Milo. Kalau nggak salah sebelum itu dia pindahkan tabut Allahnya itu dipindahkan ke Silo. Itu sebelum ke Yerusalem. Dia rindu untuk membuat bangunan. Ya, kita bicara minggu-minggu lalu ya mengenai rumah-rumah ya, rumah Allah, rumah roti, rumah tubuh kita adalah rumah bait Allah gitu kan. Daud tahu bahwa kalau Tuhan dekat sama dia, kalau dia ada dalam hadirat Tuhan, dia diberkati, dia sukses, dia berhasil. Makanya dia rindu untuk mendirikan bait Allah. Karena pada saat masanya dia itu belum bait, belum bentuknya bangunan, itu masih kemah. Daud rindu, dia cinta kediaman Tuhan, dia rindu untuk boleh terus ada dalam hadirat Tuhan, tapi dia nggak bisa. Kita buka di Samuel 7 ayat 14, 2 Samuel 7 ayat 14 sampai 17. Kenapa dia nggak bisa? 2 Samuel 7 ya, ayat ke 14 dan 17 ya. Oke. Jadi Nathan disuruh ngomong sama Tuhan. Dia naik ke atas. Ya, dari 4 ya. Tetapi yang keempat. Tapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan demikian. Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Masakan engkau mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Jadi sebelumnya Tuhan ada di kemah ya, pada saat bangsa Israel itu 40 tahun dari Mesir ke tanah perjanjian itu, tabut perjanjian Allah itu ada dalam kemah gitu ya. Selama aku mengembara bersama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang aku perintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai kau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dan dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula dilindas oleh orang-orang lalu seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu dan pada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu
apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan dia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya di hadapanmu, tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti ini dan tepat seperti pernyataan ini Nathan berbicara kepada Daud. Ya, jadi dia tidak dikasih kesempatan untuk membangun rumah Tuhan. Karena dia pengen banget itu rumah dibangun sama dia. Di 1 Tawarik 22, 1 Tawarik 22 ayat yang ke-6 sampai 11. Ya, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tapi firman Tuhan datang kepadaku, demikian telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya seorang laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekeliling. Ia akan bernama Salomo, sejahtera sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta atas kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Maka sekarang ya anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga kau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Ya, di sini Daud nggak bisa mendirikan rumah bagi Tuhan. Yang bisa hanya Salomo, karena Daud sudah banyak tumpahan darah. Dia berperang melawan raja-raja di sekitar untuk merebut tanah perjanjian. Dia banyak penumpahan darah. Ini sama seperti nanti setelah ini kita akan melihat satu cuplikan gitu ya. Ini sama dengan hari-hari terjadi. Ya. Generasi kami rindu untuk kami boleh ketemu sama Tuhan kami tiap hari. Saya rindu. Saya dulu waktu masih youth ada ibadah KKR di mana? Waktu itu masih dengar radio RPK 96,3. Saya dengar KKR, besok hari Kamis ada KKR di Istora, besok hari Jumat ada KKR di gedung apa misalnya. Itu saya kejar. Saya ngejar Tuhan. Saya rindu sama Tuhan. Tapi terus Pak Niko ngomong kan bahwa generasi Yeremia yang dipakai sama Tuhan. Saya nggak ngerti. Generasi Yeremia yang akan dipakai sama Tuhan. Saya lihat generasi Yeremia kok kayak gini Tuhan. Generasi penuh dengan gadget gitu kan. Dengan ya entah dulu lah gitu kan. Kayaknya excitingnya gimana gitu. Saya, waduh. Tapi saya disadarkan bahwa hari-hari bukan saya, Patung, atau generasi yang sebelumnya yang akan memegang kunci penuaian itu, tapi adalah generasi Yeremia. Saya hanya menyiapkan, saya Patung dan yang tua-tuanya menyiapkan kayu-kayu arasnya. Tempat ini kamu nanti bangunnya begini,
letaknya begini, bentuknya begini. Coba lihat video habis ini. Ya, renungin saudara. Di sini banyak generasi Yeremia. Dengar. Tadi buka sering sekali. Jadi mungkin gede. I feel something very strong about Indonesia, that God is going to do something very significant in Indonesia. Yeah, something that God's going to release in that nation. He's going to release light. And raising up the church. It's glorious, it's strong, it's powerful. We place our hands on these awesome leaders. For I'm raising up the house of Judah, the house of praise. I'm raising the house of breakthrough. I'm raising up the house that will bring down the walls that the enemy's trying to set up. I will release the sound and listen. They will shift things. They will move things. They will open the heavens. And they will release. Wow. This is what I see. I see millions and millions of young people on fire, sold out, in love with Jesus, that serve that nation like no one ever served it before. I see fire beginning to spread and spread and spread, and the global cloud. Wow. That's what I just saw. In the wilderness in Israel, they were led by the cloud and the fire. I saw this. There was fires of the Spirit. They're going to come out of the nation of Indonesia. This is a strategic time in the nation of Indonesia. This is a time when the wind catches the fire, and the fire begins to burn and burn and burn and burn. Everybody put their hands together and say, "Fire of God! Fire of God! Fire of God!" We release it by faith. We release it by faith. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you. Next, coba. Ada pesan dari Daud pada anaknya, pesan dari kami untuk generasi Yeremia. Ustaz Tawarik 22 ayat 11-13. Maka sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti difirmankannya mengenai engkau. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau melihara Taurat Tuhan Allahmu. Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, orang Israel, untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Ada satu lagi. Ini perikopnya pesan terakhir dari Daud kepada Salomo mengenai pembangunan bait suci. Surah Tawarik 28 ayat 9-10. Dan engkau anakku Salomo, kenallah ayah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau
untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hati dan lakukanlah itu. Hari ini saya berapa kali saya coba diingatkan, ini bukan bagian kami. Saya berusaha untuk kehadiran Tuhan itu ada. Bagaimana caranya hidup kudus, hidup benar, hidup berkenan, baca Alkitab. Saya rindu Tuhan, GBI Mampang boleh dilawan sama Tuhan. Saya rindu Tuhan. Kami boleh mengalami hari-hari Pentakosta ketiga. Cuma satu hal yang Tuhan ingatkan hari-hari ini. Ini bagiannya generasi Yeremia. Jadi saya cuma ingatkan saudara dan saya. Saya ingatkan saudara, masih anak muda. Ya. Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Tuhan memilih engkau, anak muda. Saya rindu pengen di gak cuma satu tempat, 2 tempat, 3 tempat. Ini semua kebongkar untuk nama Tuhan dimuliakan. Tapi Tuhan ngomong itu bukan bagian saya. Next coba. Saudara tahu bulan Oktober, ya, ini sudah yang terjadi di bulan Oktober. 1 Oktober 2022 ada 135 anak-anak muda, ya, mati di tragedi Kanjuruhan. Lalu kemudian di tanggal 6 Oktober ada tragedi penembakan massal di tempat penitipan anak. 38 korban jiwa di Thailand. Lalu ada lagi tragedi meledaknya bom di konser musik, 81 korban jiwa. Ini anak-anak muda juga. Lalu 29 Oktober ada 153 korban jiwa tragedi Taiwan di Korea. Halloween, ya. Anak-anak muda juga. Lalu ada 141 korban jiwa tanggal 30 Oktober tragedi jembatan di Gujarat, India. Ini anak-anak muda semua, saudara. Tahu gak saudara saya bahwa kalian anak-anak muda ini sedang menjadi sasarannya iblis. Jadi satu pilihannya sekarang, mau menjadi anak Tuhan atau menjadi anak iblis, mau pergi ke surga atau pergi ke neraka. Ini kalian menjadi target. Ini ada berapa ratus jiwa anak muda, dan kalian harus sadar dan harus bangkit. Coba next. Ya. Saya baru sadar beberapa bulan yang lalu pada saat Pak Niko share firman Tuhan, dia cuma ngomong, saya ini bukan pencetus Pentakosta ketiga. Saya cuma menggabung-gabungkan. Ada Cindy Jacob ngomong seperti ini, Tom Hill ngomong seperti ini, terus tadi Pastor Russell Evans ngomong seperti ini, digabungkan. Russell Evans bicara dan ditulis di sini sama Pak Niko di poin ketiga dari Pentakosta ketiga yang setiap minggu kita bacakan. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk memenangkan jiwa. Saya udah gak tahu gimana caranya. Pada saat saya udah hopeless, Tuhan saya doa keliling sendirian, Tuhan saya doa fajar kadang sendirian. Ini mana generasi mudanya? Tuhan ngomong berapa tahun, dari tahun 2018 kalau nggak salah. Tuhan udah ngomong setiap minggu kita bacakan, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang diberi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan bergerak untuk menangkan jiwa. Tapi saat ini belum terlihat Tuhan.
Tapi satu hal kami sadar bahwa kadang-kadang itu kami gagal. Generasi kami gagal. Dan saat ini saya coba belajar sama Daud. Ini bagian Salomo. Ini bagian generasi Yeremia hari-hari ini untuk masuk ke dalam rencananya Tuhan. Kami akan menyiapkan kayu arasnya, kami akan menyiapkan sketsanya, kami akan nyiapin segala-galanya untuk membangun rumah Tuhan. Tapi satu hal, saatnya generasi Yeremia bangkit. Respon dari VOP Voice of Pentecost yang ngomong mengenai Roh Kudus. Roh Kudus lah yang akan membuka telinga saudara. Roh Kudus lah yang akan membuka mata saudara. Saya nggak tahu gimana caranya. Kalau kalian saat ini sedang menemukan bahwa hidupnya kayaknya nih mentok, hidup ini kayaknya kok nggak ada breakthrough. Ya ini saudara, supaya saudara sadar ada rencana Tuhan dalam kehidupan saudara generasi Yeremia. Jadi hidup itu nggak cuma hanya untuk penting gua makan, ya kan, foto-foto di tempat Instagramable, ya kan, terus apa, yang penting gue cukup, gue nggak ganggu orang lain. No, hidup kalian generasi Yeremia saat ini, kalian harus tahu ada rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Lihat sekeliling kalian, generasi Yeremia itu sedang menuju ke arah kebinasaan. Apakah kalian punya hati? Buka telinga kalian untuk kalian dengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kalian? Saya nggak akan lama. Rekan-rekan hujan yang boleh mati lagunya, boleh bantu. Kira lagunya sampai dekat. Kira labara ya sedang kaya. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu
berdiri. Sama-sama katakan, biar belas kasihanmu, biar belas kasihanmu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Biar belas kasihanmu, biar belas kasihanmu Bapa, memenuhi setiap hati kami, memenuhi generasi dunia, menjadi papan perapatan perpuluhan Roh-Mu. Mulai ada berubah di hari ini ya Bapa, saling kangen siapa rohani dan siapa anak-Mu Tuhan, buka siapa rohani dengan ya Bapa, yang terbakar hati anak-Mu Tuhan, aku rindu boleh melayani-Mu ya sampai seluruh negeri, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api kemuliaan, sampai seluruh negeri, sampai seluruh negeri, sampai seluruh Indonesia, sampai seluruh Indonesia dipenuhi api Tuhan sedang berbicara untuk generasi Yeremia. Tuhan sedang memanggil generasi Yeremia. Jangan keraskan hatimu.
pribadi pada setiap generasi Yeremia kebajikan Allah. Kau yang akan bangkitkan generasi Yeremia di Gereja Mambang Brahmata. Yes Lord, kami mau melepas Tuhan berkat untuk generasi Yeremia di Gereja Mambang Brahmata. Biar kau yang buka siapa wali mereka Tuhan, kau buka siapa wali mereka ya Allah, sehingga mereka boleh bertemu dengan Engkau dan mereka boleh tahu bahwa mereka hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi mereka boleh Tuhan hari-hari Tuhan boleh melihat ke sekeliling mereka, boleh melihat ke teman-teman mereka, dan mereka boleh berdoa hari-hari ini Tuhan untuk keselamatan jiwa daripada teman-teman mereka Tuhan. Dan mereka boleh bangkit, mereka boleh lebih lagi Tuhan. Dan saatnya Tuhan bait-Mu akan didirikan tempat ini ya Allah. Generasi Yeremia boleh mau berbagi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, akan telah selesai Tuhan. Tapi kau percaya Roh Kudus-Mu nggak berhenti Tuhan. Kau akan terus bekerja, kau akan terus melaut, kau akan terus membakar siapa tiada anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terbatas, tapi kau punya Allah yang tak terbatas. Kau punya Allah yang hebat, kau punya Allah yang dahsyat, kau punya Yesus Kristus Tuhan yang telah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu ya Allah, agar nama-Mu tinggikan, muliakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkatilah orang yang mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam setiap kehidupannya, saudara. Biar kita menjadi pribadi yang rindu, saudara, rindu untuk ada penuaian besar-besaran, amin, di Indonesia, amin. Boleh lambaikan tangannya yang generasi Yeremia, generasi yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita berdoa ada kegerakan di gereja kita, Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mungkin bagi yang belum ada amplop, boleh diambil di konter depan Bapak Ibu. Mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawanan hari ini Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Kau menjamah kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Pesannya Tuhan, kami Kau memberikan Tuhan yang terbaik yang kami miliki Bapak. Biar Kau berkati Tuhan persembahan ini Tuhan, jadi dupa yang harum yang berkenan bagi-Mu ya Bapak. Bahkan Engkau berkati tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang mengangkat Tuhan. Berkati berlipat-lipat kali ganda. Berkati setiap pekerjaan dari anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap studi mereka Tuhan. Apapun yang mereka pekerjakan, biarlah Tuhan berbuat berhasil. Bahkan saat kami memberikan persembahan ini Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 3, 10, bahkan 100 kali lipat ya Bapak. Dan kami menjadikan persembahan ini Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi karena asalku untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang melayani pada hari ini. Hamba Tuhan, Bapak Pendeta Muda Dian Permadi, worship leader, singer dan pemusik, pendoa syafaat, multimedia, guru sekolah minggu, guru junior church. Tuhan Yesus memberkati. Diingatkan bahwasanya mulai dari 18 September 2022, GPI Mama Perapatan ibadah umum disertai sekolah minggu dan junior church full onsite Bapak Ibu berada di Hotel Diraja lantai 2 jam 10. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik kami Daniel Lianto di tanggal hari ini Bapak Ibu 13 November. Selamat ulang tahun lagi GC Bapak Ibu. Diingatkan untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening terlampir GPI Perapatan, nomor rekening terlampir Bank BCA, dan persembahan diakonia, persembahan misi dan penginjilan juga dapat dilihat di layar, serta bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Bu Gebrina. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada dan bangsa-bangsa setiap hari Sabtu jam 14 sampai jam 15 untuk meeting ID pasport terlampir Bapak Ibu. Nanti akan share lagi melalui grup WhatsApp. Saya mau tanya, apakah ada yang baru pertama kali hadir di ibadah di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Ya, mungkin boleh yang kiri dan kanan boleh sambut, selamat datang. Kalau memang belum ada tempat beribadah yang tetap, boleh sama-sama kita minggu depan sama-sama beribadah kembali di sini. Haleluya. Selainnya adalah jemaat-jemaat yang setia. Amin. Haleluya. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir ini Tuhan.
Kami rasakan Tuhan begitu besar Tuhan lawatan-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Biar kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan yang setia Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Bahkan kami Tuhan, bagi kami generasi Yeremia Tuhan, biarlah Tuhan Yesus Kamu bisa membangkitkan kami agar kami bisa meresponi Tuhan apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan menyerahkan kehidupan kami Tuhan seminggu sepekan dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan, Tuhan Yesus yang berkarya atas setiap kehidupan kami. Pakai kami Tuhan dimanapun kami ditempatkan Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Baik dengan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini Tuhan yang mengalami kurang enak badan Tuhan, kami percaya bila dari tempat ini mukjizat kesembuhan, mukjizat pelepasan Tuhan kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Akan kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan, dimulai dari sekolah minggu Tuhan, GC Tuhan, bahkan youth Tuhan, untuk orang tua juga Tuhan. Biar Kau memberkati Tuhan, apapun Tuhan pekerjaan, baik itu studi, baik itu pertumbuhan Tuhan, baik itu pekerjaan kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang berkarya Tuhan atas setiap kehidupan kami. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing Bapa, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Haleluya, haleluya. Mari jemaat-jemaat yang selalu merindukan akan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan di Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput dari asawan awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan sebentar, mungkin Maya mau sampaikan apa yang ibu-ibu mau